Jin Chuan. Jin Chuan. Apa kamu tidak ingin memberiku penjelasan? Tunggu aku di rumah. Ada apa dengan Z, pacarmu itu? Ternyata dari grup Jiang, Ali Waris? Mulai sekarang, siapapun dia, tidak ada hubungannya denganku. Hei, Paman. Aku tidak akan menyewa rumah itu lagi. Cari saja penyewa baru. Aku tidak butuh depositnya. Terima kasih. Aduh. Z. Dengarkan penjelasanku. Karena keluarga Shen dan Su memiliki urusan bisnis, jadi aku tidak punya pilihan. Aku harus membawanya ke rumah sakit dulu. Untungnya, dia tidak terluka parah. Dia tidak berniat menuntutmu. Menuntutku? Jiang Yinhuan. Akulah yang terluka. Sunian. Tuan Muda Jiang. Sudah cukup bermain sandiwara orang miskin? Kapan kau akan berhenti membohongiku? Z. Aku selalu ingin mencari kesempatan untuk menjelaskan masalah ini kepadamu. Tapi aku sangat takut aku kehilanganmu. Aku mengaku, Sunian itu memang mengatakan dia menyukaiku. Tapi aku sudah menjelaskannya padanya. Aku bilang orang yang kucintai hanya kamu. Aku hanya menginginkanmu. Jiang Yinhuan. Aku memutuskan hubungan dengan keluarga dan menemanimu membangun dari nol. Pada akhirnya, aku hanyalah alat balas dendamu pada keluarga Shen. Z. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Kumohon? Asalkan kau memberiku satu kesempatan lagi, mobil mewah, rumah mewah, perhiasan, aku bisa memberikan apapun pada kau. Bisa memilih apa saja, kumohon? Katakan, Kak Chuan, perjalanan ke resor ini sudah diatur. Ajak kakak ipar untuk bersantai. Aku tidak mau pergi. Kau dengar? Sayang. Demi baik kita, maafkan aku kali ini, kumohon? Kumohon. Anak kita Sudah mati di tanganmu. Tolong aku. Kau sudah diberi muka, malah kurang ajar. Z, ada apa denganmu? Z, jangan membuatku takut. Z, ada apa denganmu? Kakak ipar. Saudari, perjalanan ke resort ini rencana Kak Chuan sudah direncanakan 2 minggu lalu. Kamu harus datang. Lo kalau kamu marah, Kak Chuan juga ikut marah. Kalau Kak Chuan marah, dia bakal ngambek ke kita. Kita belum pernah lihat Kak Chuan perhatian ke cewek seperti ini sebelumnya. Painir. Dia boleh pergi. Aku nggak larang. Saudari jangan marah lagi. Kak Chuan sangat sayang kamu. Masa ia nikah sama Sunian? Ini cuma nafsu satu pihak Sunian. Aku bisa jadi saksi. Barusan di rumah sakit, Kak Chuan telepon langsung menghadap Pak Tua, bilang harus membatalkan perjodohan dengan keluarga Su sampai bisnis dilepas. Dia malah dimarahi Pak Tua. 2 hari lagi, ultah 3 tahun kalian hari jadi pacaran. Kak Chuan Saipan, kejutan besar. Nanti, seluruh Jiangqing tahu kamu cueknya Kak Chuan. Ayah Kak Chuan, saudari berdua pergi saja. Mobil sudah menunggu di bawah. Ayo cepat pergi. Hei tai ya. Saudari, kamar sudah dipesan. Kak Chuan mau merokok dulu. Kamu istirahat dulu di atas. Aku menyusul segera.
Hello. Shenzi, mereka sudah minum obat. Pasti bikin kamu ketagihan. Oh ya, lupa kasih tahu. Jin Chuan setuju. Nikmati saja. Kalian siapa? Dick. Kesepian sendirian kan? Biarkan kakak-kakak temani kamu main. Aku tak kenal kalian. Pergi sana. Keluar. Sayang. Nanti kalau kamu sudah melayani kami sampai puas, baru kita bisa akrab. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Aduh. Nakal juga kau ya. Wahahaha. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Sayangku. Ayo kita mulai. Berani sekali kau. Coba gerak lagi. Hari ini kubunuh kau. Lepaskan. Perempuan jalang. Kalau kau berani bergerak, sekarang juga kubunuh kau. Lepaskan. Pergi sana. Jiang Yinhuan. Sebenci itukah kau padaku? Pergi. Kak Chuan, bukannya kita sudah janji sama Jejenyan untuk buktikan padanya kau sama sekali tak tertarik pada Shenzi ini. Tadi kan kesempatan emas. Bisa mengabadikan dia dikerubungi banyak lelaki dalam posisi memalukan. Sekaligus tunjukkan kasihan ke Jejenyan. Bukannya bagus? Ayah, aku sudah siapkan kamera. Videonya pasti bakal heboh. Kak Chuan. Kak Chuan, rencana Jejenyan ini bukannya kau setuju? Kak Chuan, kan kita sudah sepakat. Shenzi Kuma, mainan kira. Jangan-jangan kau jatuh cinta padanya? Apa katamu? Apa yang kau katakan tadi? Pergi. Senyo pergi sana. Cepat pergi. Maafkan aku. Aku gagal melindungimu. Jiang Yinhuan. Kita sudah benar-benar putus. Sayang, hari jadi 3 tahun. Selamat. Z. Shenzi, angkat telepon. Shenzi, angkat telepon. Shan. Katanya, Kak Chuan, ballroom sudah siap. Kapan video dikirim? Batal kirim. Kak Chuan, upacara penandatanganan sebentar lagi dimulai. Katanya hari ini, keluarga Shen akan dihankarkan. Sudah kuperingatkan, jangan bertindak sendiri. Shenzi mau menikah. Masih ragu apa? Jangan-jangan kau benar cinta padanya? Shenzi nikah dengan siapa? Ya ampun, berita besar hari ini. Perkawinan Shenfu. Tidakkah kau lihat, Kak Chuan? Oh, kau tak tahu?
Tidak mungkin. Dia sangat menyukai. Mungkin nikah dengan orang lain? Ini mustahil. Sayang, 3 hari lagi adalah hari jadi hubungan kita. 3 tahun. Aku punya kejutan untuk. Kebetulan. Aku juga punya hadiah. Ini. Lihat 3 hari lagi. Jangan lebih cepat. Shenzi. Hai. Hello, Kak Chuan. Kamu bilang sebelumnya, di hari peringatan ini, akan memutar video Shenzi menghina lalu membuangnya. Semua sudah siap di lokasi. Teman-teman sudah menunggu untuk menertawakan. Shenzi, akan datangkan? Dia pasti datang. Benarkah? Lalu pernikahan, keluarga Shen dan Fu? Tentu saja. Mana mungkin dia rela meninggalkanku? Sudah kuduga, keluarga Fu adalah keluarga top di Daxia, selama ini berdiri di ibu kota. Masa mau datang ke kota kecil Jiangcheng, nikah dengan keluarga Shen biasa? Kirim alamatnya, dia akan ke sana. Baju-baju lama ini, jangan dipakai lagi. Sudah kusiapkan yang baru. Zhang Jinxuan, gugup kenapa? Mana mungkin Shenzi meninggalkanmu? Zi, tunggu di sini, aku segera menyusul. Masa si Jiang Yinhuan. Tidak melihat barang yang kutinggal. Sudahlah, tidak penting lagi. Jiang Yinhuan. Kita putus. Chuan Ge datang. Hai, Chuan Ji. Cepat kirim video itu pada. Lihat nih, layar besar sudah siap, kamera live juga sudah siap. Pasti bisa rekam 360 derajat. Tunjukkan kemampuan Shenzi di ranjang, menghancurkannya sepenuhnya. Chuan Ji, cari Jinian ya. Dia sedang dalam perjalanan, pasti tidak ketinggalan. Bagian paling seru. Shenzi mana? Kok belum datang? Film. TAPI, Shenzi dulu tidak pernah telat. Hari ini berani begini. Jangan-jangan dia mau putus dengan Chuan Ge? Pengumuman tunangan baru saja. Sudah. Mana mungkin. Cuma pura-pura saja. Dia sangat sayang Chuan Ge. Mana mungkin dia pergi. Ia juga. Ingat tahun lalu, Chuan Ge bohong ke Shenzi. Bilang kecelakaan mobil. Butuh 20 juta biaya rumah sakit. Dia langsung jual semua tas dan perhiasan online. Bahkan kerja paruh waktu di bar. Sampai mabuk sendiri. WK. Jin Huan. Aku masak sup ikan. Minum selagi hangat. Zi, Chuan Ji, kemarin Shenzi jual minuman di bar. Panggil dokter. Dokter, cepat ke sini. Lihat nih, dia bodoh. Dasar idiot. Tapi cengeng. Susah lepas darinya. Cewek model begini, aku salut banget. Makanya, berita itu, jangan dipercaya. Mungkin cuma Shenzi sengaja usik Chuan Ge. Soalnya Chuan Ge punya cewek sempurna. Dia cemburulah. Dia mustahil putus dariku. Kak Chuan, hari ini jangan-jangan Kak Chuan mau nembak Kak Nian ya? Loh, bukannya lebih bagus? Semua persiapan udah selesai tuh. Sebentar lagi. Shen Ji datang. Kak Chuan Peter video. Putusin Shen Zi.
Terus di hadapannya, lamar Kak Nian. Piut si hilas into itu. Pasti sok berat. Mungkin dia bakal kaya. Kakek Shen kemarin. WK, langsung pingsan. Jago banget. Benar-benar hebat. Kak Chuan, perhitungannya mantap. Gimana kalau Shen Zhi nggak dateng? Kamu ini, nggak ngerti si bocah bego itu. 3 tahun ini, dia ke Kak Chuan, loyal ABI style. Bahkan Kak Chuan diam, berhari-hari nggak chat. Cuma gerakin jari. Dia udah kayak anjing piaraan. Langsung ngikut. Apalagi ini kan, hari jadi 3 tahun. Kak Chuan not engineer. Mana mungkin dia nolak. Mungkin lagi dandan. Dia tuh, pasti mikir, Kak Chuan mau umumin hubungan. Kak Chuan. So, dia ngirim berita bohong karena cemburu. Piut provokasi ini. Diamond ayah. Jajahatin Kak Chuan. Jelas nggak boleh dibiarin. Berani main-main sama Kak Chuan. Dasar kurang ajar. Kak Chuan. Gimana kalau kita upload video ke internet biar kapo? Iya bener. Masih belum saatnya. Kak Chuan. Mending share dulu di grup. Biar kita bisa lihat. Nggak boleh. Apa yang salah denganku? Kenapa dengerin mereka bahas Shen Zhi? Terasa nggak enak banget. Udah cukup. Zhang Jinchuan, putus aja. Shen Zhi yang putusin Kak Chuan. Wajah. Shen Zhi. Berani-beraninya Kak. Gak diomongin duluan malah sekarang. Mesti sekarang juga, gua beneran nyiapin tempat buat dia. Taktik Shen Zhi ini main mata sama Chuan banget. Kak Chuan. Jangan-jangan Shen Zhi tahu sesuatu? Gak mungkin deh. 3 tahun ini, gua selalu perhatian ke dia, sembunyiin dengan rapi. Pasti dia gak tahu apa-apa, apalagi dia lagi hamil. Makin gak mungkin, cuma ngambek biasa dong. Shen Zhi, kamu maunya apa sih? Gua ada ide. Kakak, ada masalah. Kak Chuan Naipen, tempat proposal buat kamu, jatuh dari tempat tinggi, lukanya parah banget. Cepetan kesini dong. WK. Nunggu dibales cepat. Kok gak dibales sih? Gak mungkin lah. Dia hapus kontak gua. Dia block gua. Jangan-jangan Shen Zhi tahu gua bohong. Kak Chuan. Kak Chuan, jangan-jangan mencari Shen Zhi ya? Mana mungkin. Jemput Kak Nian. Oh. Hello. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Shen Zhi, kau jelas sangat mencintaku. Mana mungkin kau meninggalkanku? Yin Xuan. Akhirnya kau pulang. Kenapa tidur di sini? Nanti masuk angin. Aku khawatir. Ayo, masuk rumah. Yin Xuan. Apa kita akan putus nanti? Bocah bodoh. Bahkan kalau kau mau putus, aku juga tidak akan setuju. Shen Zhi. Biarpun mau putus, harus aku yang mengakhiri. Tanpa izinku. Kuko takkan kubiarkan kau pergi. Cepat, Pak Direktur Jiang. Nona Shen sudah di stasiun kereta, setengah jam lagi. Dia akan pergi dari Jiangqing. Sudah terlambat. Jiang Jingquan. Aku akan pergi. Selamat Makanannya datang. Hati-hati ya. Zhi. Meski sekarang aku cuma bisa beli cincin perak, tapi niatku menikahimu tetap bulat adanya. Jiang Jingquan. 3 tahun lalu demi kamu, aku rela tinggalkan kampung halaman, berjuang di kota ini. Sekarang karena kamu, aku pergi.
Shen Zi. Z. Z. Kamu siapa? Maaf ya. Aku salah orang. Dia benar-benar pergi. Kirim orang ke stasiun Nancheng. Dengan segala cara. Hadong Shen Zi. Halo, Tuan Zhang. Tunangan Anda mengalami kecelakaan mobil. Silakan segera ke rumah sakit. Z. Aku tahu kau takkan meninggalkanku. Shen Yi. Jinchuan. Kok bisa kamu? Jinchuan, aku sedang buru-buru ke aula pesta. Ditabrak mobil dari belakang. Dokter minta menghubungi keluarga. Aku panik sampai lupa nomor. Jadi, Tidak apa-apa, ITU. Tak ada masalah, aku pergi dulu. Istirahatlah yang cukup. selamat datang, Nona Besar. Ibu, Sayang, ibu, anakku. ayah, ibu, maafkan aku. Pulang saja sudah baik, syukur kau sudah pulang. Mengapa menangis? Jangan nangis, pulang dulu. Ayo pulang. Jinchuan, jangan cari Shen Ziya. Sebenarnya, ada suatu hal. Kusembunyikan darimu. Kulihat kata melihatmu tertipu. Sesungguhnya, dia sama sekali bukan seperti yang terlihat, seorang yang polos. Kemarin dia mendatangiku. Mengen camku. Menyuruhku jauhimu. Jika tidak, akan menggunakan keluarga Shen. Bangkrutkan keluarga Su. Lanjutkan. Aku taksi tujuh. Dia memukulku. Sampai sekarang wajahku masih terasa panas. Ini tidak seperti dia. Kau yakin? Jinchuan, kita teman tumbuh bersama. Kau paling tahu sifatku. Tak yuzik aku, tak yuzik dia. Apalagi, pernahkah aku bohongimu? Shen Zi. Kau sengaja menyakitiku, buat keputusan bodoh. Jika tak bisa lepas dariku, mengapa menghilang? Shen Zi benar pergi. Dari mana kau tahu dia pergi? Bukan. Maksudnya, rangkana kita tinggal selangkah lagi. Jika Shen Zi benar-benar pergi, bagaimana nanti? Ini cuma taktiknya, akting pura-pura tidak tertarik. Aku tak percaya dia benar-benar akan pergi. Jinchuan, Shen Zi selalu berpura-pura manis di depan. Dia punya niat jahat. Katanya, dia main dengan dua orang. Kabar pertunangan itu Semuanya bohong. sudah kuduga. Dengan koneksi keluarga Fu, mana mungkin tertarik pada Shen Zi yang biasa saja? Shen Zi mengancam Sunian karena dia cemburu padaku. Dia pasti tak akan lama tinggal di Nan City. Sebentar lagi dia akan hubungiku. Jinchuan, jika Shen Zi benar-benar pergi, apa kita akan menyerahkan rencana 3 tahun ini? Tidak mungkin. Aku terlalu memanjakan dia. Sekarang berani cemberut padaku. Dengar baik-baik. Akulah yang pegang kendali. Dia mau aku merengek padanya? Sampai kiamat pun enggak. Dia yang akan balik merayu. Nanti aku yang hajar dia. Begitu dia kembali, kamu harus campakan dia dan hinakan dia. Jinchuan, aku sampai mengira kau benar-benar mencintainya. Mana mungkin? Mustahil. Kau sudah lihat. Jiang Jinchuan paling sayang aku. Dia kuma mencintaku. Kau tetap di sampingnya, cuma mencari malu. Pergi sekarang. Mungkin, masih bisa kau jaga muka. Shen Zi, meski Jinchuan menyukaimu, lalu apa? Aku pasti bisa tetap di sisinya. Lawan aku? Kau masih hijau. Jinchuan, kamu sangat baik padaku. Sudah sehari.
3 tahun ini Shen Zi pertama kali berani bermusuhan diam-diam, lama sekali. Jinchuan, apa kamu menunggu telepon Shenzi? Masa sih? Kenapa aku harus nunggu teleponnya? Shenzi, lebih baik kamu bertahan. Jangan pernah kembali lagi. Jinchuan, aku ingin makan apel. Tolong kupas untukku, ya. Shen Zi, kalau kamu lihat kejadian ini, pasti akan sembari kan? Jinchuan, kenapa kamu tidak hati-hati? Kamu terluka. Aku pasti sedih. ITU. Perawat akan segera datang. Istirahatlah dulu, ada urusan harus kuurus. Jinchuan, aku pusing sekali. Tidak tahu apa ini gegar otak? Baiklah. Aku temani kamu saja. Ayah, Ibu. Anakmu tidak berbakti. 3 tahun meninggalkan rumah, menyia-nyiakan 3 tahun. Membuat kalian khawatir. Sayang, 3 tahun lalu, kamu demi anak itu, pergi ke Jiangcheng. Menderita banyak kesulitan. Ayah ibu, sungguh tidak bisa menerimanya. Tak disangka. Dia ternyata anak Jiang Zhenhai. Dia mendekatimu, pasti ada niat tersembunyi. Ayah, Ayah tenang saja. Aku sudah putus total dengannya. Bagus. Sungguh sangat baik. Pantas jadi anak Shen Rushan. Bisa menerima dan melepaskan. Wah. Sayang, perjodohan diusulkan keluarga Fu. Meski keluarga Shen sudah dapat investasi Shansing, TAPI, dasar dan kekuatan, tak bisa dibanding keluarga Fu. Kalau kamu benar-benar tak mau dijodohkan, kami akan coba menolak. Bahkan harus bangkrut. Kami tetap tak akan biarkan kamu menderita. Ayah ibu. Dulu aku terlalu egois. Tak pertimbangkan perasaan kalian. Akan ku bicarakan dengan Fu Heng. Jika dia tidak keberatan. Aku setuju dijodohkan. Selama 3 tahun terakhir ini, aku mendukung Jiang Jinchuan memulai bisnis. Berhemat sampai uang 1 RMB dibagi 2. tak kuduga dia terus membohongiku. Cintaku yang tulus, di mata mereka cuma bahan tertawaan. Mulai saat ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Ganti yang lain. Silakan dinikmati. Terima kasih. Halo, saya Fu Heng, penerus generasi ke-10 keluarga Fu. Umur 26 tahun, single, belum pernah pacaran. Ada yang salah dengan ucapan saya? Halo, saya Shen Zi. Senang bertemu denganmu. Tuan Fu. Sebenarnya saya baru putus dengan pacar. Saya minta maaf, memanfaatkan pernikahan keluarga Untuk benar-benar lepas darinya. Jika Anda tidak nyaman, Saya akan datang meminta maaf langsung. semua tanggung jawab atas hal ini akan saya tanggung sendiri. Asal keluarga Shen tak terlibat. Kenapa kamu pikir aku akan keberatan? Justru senang bisa kamu manfaatkan. Sebenarnya, saya dan mantan pacar masih ada beberapa. Tak perlu jelaskan.
Shenzi, masa lalumu tak penting bagiku. Yang kuinginkan hanya kamu selamanya. Jangan menangis, jangan takut. Aku temani menunggu orang tuamu. Shenzi, akhirnya kutemukan kamu. Kali ini takkan kulepaskan lagi. Ini akan menjadi rumah baru saya dan Tuan Jiang. Selamat datang, Tuan Jiang. Sayang, aku sedang tidak punya uang, hanya bisa menyewakan rumah kecil. Nanti kamu beli villa besar ya? Tak apa. Asalkan bersamamu, tidur di kolong jembatan pun rela. Turunkan aku. Sekarang saatnya berharap. Semoga Shenji dan Jiang Yinhuan. Selalu bersama siang dan malam. Semoga sehat selalu sepanjang tahun. Mari tiup lilin. Tuan Jiang, sudah 7 hari berturut-turut tak pulang. Dia bekerja sangat keras. Shenji, Jangan berpikir macam-macam. Jadilah pendamping yang baik. Tunggu dia pulang dengan baik. Mengerti? Shenzi sangat mencintaiku. Mana mungkin mau meninggalkanku. Z. Shenzi, aku beri waktu 1 hari lagi. Asalkan kamu pulang dan minta maaf, aku akan memaafkan segalanya. Sudah 3 hari, Shenzi, kami belum pernah berantem lebih dari sehari. Kau pasti akan pulang hari ini. Shenzi, hadiahnya sudah kusiapkan. Jika kau tidak pulang, aku takkan pernah membuka hadiah darimu. Aku akan benar-benar marah. Jinchuan, kapan datang menjengukku? Kalau kau tidak ada, aku tak nafsu makan sama sekali. Ada urusan, tidak bisa datang. John Jinchuan, kenapa kau tega melakukan ini padaku? Ku dengar dia beli banyak barang mewah. Ini bukan karena kau? Nian Jia, aku ada urusan dulu ya. Shenzi, sudah pergi tapi masih gentayangan. Kalau begitu, akan kuhancurkan kau. Bawa rekaman CCTV dari koridor resort. Aku akan beri kejutan untuk Shenzi.
Shenzi. Sampai kapan kau mau bertindak semaunya? Kesabaranku padamu ada batasnya. Aku tanya sudahkah menemukan lokasi Shenzi? Keluarga Shen memblokir informasi. Kami tak bisa lacak pergerakan Nona Shen. Anda harus datang sendiri. Jika aku yang datang, berarti aku kalah. Aku harus menguasai permainan ini. Dengar baik-baik. Segera kirim orang untuk awasi rumah Shenzi. Begitu dia muncul, langsung beritahu akan segera aku atur. Ada hal lain? Director Zhang. Ke tempat Nona Shen pernah bekerja, aku menemukan sesuatu. Ragu untuk memberitahumu. Bicaralah langsung. Lebih baik Anda lihat sendiri. Barang rendahan. Aku bukan pelakor, tak sudi merebut pria darimu. Sunian. Berani kau menipuku? Jin Chuan. Jin Huan. Apa kau tak mau memberi penjelasan? Pulang dan tunggu aku. Sunian sengaja membuatku melihat semua ini. Dia terus memprovokasi hubunganku dengan Shenzi. Pak Jiang, selama 3 tahun ini, kebaikan Nona Shen pada Anda, kami semua melihatnya. Dia sangat sibuk bekerja, masih bikin makan siang, meski Anda tak pernah makan. Tapi dia sangat tulus. Pak Jiang, makanan dari Nona Shen. Buang makanannya. Cuci bersih kotak makannya. Dibanding Nona Shen, Nona Su tak pernah berbuat apa. Mungkin perhatiannya tak berharga. TAPI, sudah, diam. Bodoh. Menderita segini lama, kenapa tak beri tahu aku? Assistant Wu. Selidiki untukku, kemana Sunian 3 hari lalu? Shenzi bilang padaku, 3 hari lalu dia menemuinya. Ya. Chenran. Akhir-akhir ini Shenzi pernah periksa kehamilan? Periksa kehamilan. Jin Chuan. Apa kau tidak tahu, dia sudah keguguran. Sekitar seminggu lalu di suatu malam. Shenzi. Dr. Chen. Bisa tolong lembur? Perawat. Dia keguguran karena dipukuli. Kutanyakan padanya, dia tak mau bicara apapun. Dia minta aku sembunyikan darimu. Katanya, dia akan cari waktu untuk memberitahumu. Tak mungkin, dia sebenarnya sangat menyayangi anak itu. Yin Huan. Kau suka anak laki atau perempuan? Asal anakmu, semua ku suka. Aku tak percaya. Tak mungkin. Ini mustahil. Chenran, kau sadar terbaikku. Kenapa bantu Shenzi bohongi aku? Kenapa? Aku tidak. Kau tidak. Dia jelas sangat sayang anak ini. Mana mungkin mau menggugurkannya? Sama sekali tak mungkin. Tak mungkin. Pasti ini kebohongan. Dia pasti membohongiku. Pak Jiang sudah menyelidiki. Bos Jiang sudah menemukan. Kamu juga sudah lihat. Orang yang paling penting bagi Jiang Jinchuan adalah aku. Yang paling dicintainya juga aku. Kamu tetap di sisinya hanya memalukan diri. Lebih baik pergi sekarang. Mungkin, aku masih bisa memberimu sedikit muka. Sunian. Berani-beraninya kamu menipuku. Kak Chuan, Kak Nian mengupload video resor ke internet, sekarang sudah trending. Netizen sedang mencaci Shenzi. Apa maumu? Kalian siapa? Adik. Sendirian kan kesepian. Biarkan kami temani kamu bersenang-senang. Aku tidak kenal kalian. Pergi. Sayang. Setelah kamu melayani kami dengan baik,
Pasti jadi akrab. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh aku. Dengan segala cara, hapus video itu. Hapus semua komentar. Jangan ada jejak informasi. Cepat, sayap. Sunian. Kau cari mati. Jinchuan, aku sangat merindukan. Berani sekali kau ya. Berani melewati aku, langsung menyasar Shenzi. Jinchuan, aku hanya ingin menyelesaikan rencana yang sudah kita buat 3 tahun lalu, menghancurkan Shenzi. Bukan ini keinginanmu selama ini? Semua urusan ini kuasa penuh aku. Kapan giliranmu? Jinchuan, Shenzi selalu membohongimu. Dia selalu. Rekaman CCTV sudah kulihat. Kau juga terus menyakitinya. Memang iya terus? Zhang Jinchuan, jangan lupa, kau mendekati Shenzi untuk melawan keluarga Shen. Bukankah kita selalu bermain seperti ini? Dia cuma mainin kita semua. Diam. Zhang Jinchuan. Jangan-jangan kau jatuh cinta padanya? Ya. Aku memang jatuh cinta padanya. Puas kau sekarang? Ingat baik-baik. 3 tahun lalu, kau pura-pura miskin dekati Shenzi. Kau sendiri yang bilang ingin menghancurkannya. Sekarang kau bilang cinta. Aku menyesal. Cinta tapi tak sadar. Zhang Jinchuan, sudahlah sadarlah. Kalau memang kau cinta. Dia yang meninggalkanmu. Sifat posesifmu dan gengsimu yang bicara. Perci. Zhang Jinchuan, Shenzi sekarang sudah hancur. Apapun faktanya, keluarga Jiang takkan setuju kau menikahinya. Oh iya, dia keguguran. Sekarang dia tak punya modal lagi. Jadi kegugurannya benar adanya. Dia digugurkan paksa lewat kekerasan. Asisten manajer Wu, malam itu 3 hari lalu. Kemana saya pergi? Saya ingat waktu itu. Klub eksklusif, Nona Su juga ada di sana. Jadi, keguguran itu benar terjadi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Mustahil. Director Zhang. Karma, ini karma. Halo, tolong cek rekaman VIP 3 hari lalu. Kamu siapa? Bisa sembarangan dilihat? 200.000. Ah, Kitimyo. Dia sudah tahu semuanya. Tolong aku. Zhang Jinchuan. Kau benar-benar brengsek. Kau tak kadaya pemberian Z. Aku tidak percaya. Tidak mungkin, mustahil. Ini tidak benar. Cepat angkat telepon. Shenzi, angkat telepon. Telepon dong. Zhi, jawab telepon. Angkat telepon. Zhi, jawab telepon. Angkat dong.
Shenzi. Si, temui aku. Aku mau bicara. Zi, lepaskan aku. Shenzi. Ji, keluar sini. Zi. Hello, Tant. Aku Jiang Jinchuan. Aku pacar Shenzi. Bisakah ibu minta dia menemuiku? Pergilah. Dia tak mau bertemu. Jangan datang lagi. Hello. Kau tak layak menemuinya. Zi. Temui aku. Aku harus bicara. Perlu teman? Semua sudah berakhir. Shenzi, Shenzi, keluar, Shenzi, Shenzi, keluar dan temui aku. Aku ingin bicara denganmu. Kenapa tak mau kasih kesempatan? Kenapa tidak memberiku kesempatan menjelaskan? Kak Chuan, buat apa begini? Shenzi sudah tahu semuanya. Dia benar-benar meninggalkanku. Bukannya ini bagus? Kamu kan bilang, Bengong Kara, putus si gila cinta ini. Sekarang dia pergi sendiri. Kamu tak perlu repot lagi. Hah? Awalnya kupikir, tanpa dirinya, aku akan bahagia. Hidupku akan nyaman. Tapi sakit sekali di sini. Sakit. Masalah anak itu kan? Lihat Shenzi itu. Dia kegigiran. Beban itu sudah hilang. Kamu dan Kak Nia bisa terbuka bersama sekarang. Bukan? Ya. Pergi. Pergi. Pergilah. Jiang Yinhuan. Shenzi yang dulu mencintaimu. Telah pergi bersama bayinya. Mulai sekarang, Kita sudah tamat. Nian, akhirnya kamu pulang. Ada apa yang terjadi? Nian, apa kamu bikin Jiang Jinchuan kesal atau bagaimana? Kalian dari mana tahu? Su Nian, keluarga Jiang adalah sandran keluarga Su. Kamu menyakiti Jiang Jinchuan sama saja dengan memojokkan keluarga Su ke jurang. Kamu tahu itu? Barusan grup Jiang menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Su. Proyek yang sudah didanai juga ditarik semua. Nian, sebenarnya bagaimana cara menyakiti Jiang Jinchuan demi si wanita itu? Jiang Jinchuan tega bersikap kejam padaku. Tak peduli siapa dia. Sekarang juga minta maaf. Dengan cara apapun, harus selamatkan keluarga Su. Jika tidak, aku akan jual kamu. Dengan harga pasti. Aku tidak mau pergi. Ha. Ini perintah. Su Nian. Dulu kamu mengandalkan perlindungan Jiang Jinchuan. Buat banyak kesalahan. Sakiti banyak orang. Kamu tak sadar? Jika Jiang Jinchuan membuangmu, mereka akan seperti anjing gila menerkam sampai tak tersisa. Mengerti, nak? Baik. Aku akan temui dia. Director Fu, semua video telah diturunkan. Semua ponsel yang mengunduh video Jizrang virus tidak bisa ditampilkan. Kami juga menemukan IP pengirim berasal dari keluarga Su di Jiangcheng. Putri mereka Sunia yang menyuruh orang memfitnah Nona Shen. Berikan instruksi untuk memonopoli total bisnis keluarga Su dan Jiang. Baik. Jiang Jinchuan, hutangmu pada Zi akan kurenggut kembali. Shenzi, aku sudah membelikanmu villa. Kenapa kamu belum juga pulang?
Ini akan menjadi rumah baru untukku dan Tuan Jiang. Selamat datang, Tuan Jiang. Sayang, sekarang aku belum kaya, hanya bisa menyewakan rumah kecil. Nanti, akan kubelikan villa besar ya? Tak apa. Asal bersamamu tidur di kolong jembatan pun rela. Wahahaha. Turunkan aku. Shenzi. Kenapa kamu tidak mau memberi kesempatan untuk menjelaskan? Ha? Ha? Dulu kamu paling benci kalau aku minum alkohol. Yin Xuan. Bisakah jangan lagi minum sebanyak ini? Ini merusak kesehatanmu. Aku juga tak ada pilihan. Di meja minum lebih mudah urus bisnis. Sudahlah. Masuk dulu. Berbaringlah dulu dengan baik. Aku buatkan sup penghilang mabuk. Ha. Aku tak mau sup penghilang mabuk. Aku ingin Hari ini aku minum banyak alkohol. Kenapa kamu belum muncul? Kenapa tak keluar juga? Mengomeliku seperti dulu? Cepat muncul dong. Ted Wong. Ambilkan sup penghilang mabuk. Rasanya aneh. Panggil Shenzi ke sini. Lalu buat ulang. Siapa orang yang Tuan maksud ini? Aku tak pernah bawa Shenzi pulang. Dia ikuti aku 3 tahun. Tak menikmati kebahagiaan seharian. Shenzi, aku benar-benar sadar salah. Kembalilah, aku mohon. Sangat merindukanmu, Shenzi. Jinchuan. 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 Z. Jinchuan. Kenapa minum banyak lagi? Z, kamu datang. Z. Aku sangat merindukanmu. Kamu bukan Shenzi. Kamu bukan Shenzi. Pergi. Jinchuan. Bukankah kau selalu menyukaiku? Aku datang. Terimalah aku. Kau ingin aku menyentuhmu? Sunian, jangan bermimpi. Dengar baik-baik, aku belum membunuhmu. Sudah merupakan kebaikan terbesarku. Berani beraninya kau mengkel. Jiang Jinchuan. Seluruh Jiangqing tahu. Akulah tunanganmu. Kau sekarang melawan keluarga Su dalam bisnis. Ini merusak keluarga Jiang. Sunian, dengarlah. Keluarga Su bisa maju karena bantuanku. Tidak pantas lawan keluarga Jiang. Aku bisa mengangkat keluarga Su. Bisa juga membuatmu tenggelam dalam lumpur. Mengapa? Kenapa kau perlakukan aku begini? Sunian, apa kamu lupa? Apa yang pernah kamu lakukan pada Shenzi? Hanya karena aku pernah menyakiti Shenzi. Kau perlakukan aku seperti ini. Jiang Jinchuan. Bagaimana bisa kamu kejam seperti ini?
Jin Chuan. Aku mohon pada. Jangan tarik investasi. Jangan serang keluarga Su lagi. Jika benar kamu menarik investasi, keluarga Su akan memperlakukanku seperti barang dagangan dijual ke orang lain. Kamu selalu menyukaiku kan? Kamu tak tega melihatku terjatuh ke jurang. Saka. Siunian. Dulu kupikir benar-benar kamu sangat mulia. Sekarang menurutku, kamu menjijikkan. Jin Chuan. Jin Chuan jangan pergi. Jin Chuan. Apa yang bisa diberikan Shen Zi, aku juga bisa memberikannya. Posisi apapun. Bisa Pergi. Ah, Benar-benar menjijikkan. kenapa kau tak mau menyentuhku? Di mana aku kalah dari Shen Zi? Berdasarkan apa kau bisa bandingkan diri dengannya? Sunian, dengarkan baik-baik. Segala yang kau lakukan pada Shen Zi, semua aku tahu. Kau harusnya bersyukur, aku belum menghapus keluarga Su. Masih bisa bernapas sampai sekarang. Jadi semua ini kau lakukan padaku. Hanya untuk balas dendam untuk Shen Zi? Ya. Setiap orang yang pernah menyakiti Shen Zi tak akan kulepaskan, termasuk kau. Sunian. Orang yang paling pantas kau hukum adalah dirimu sendiri. Kau yang membiarkan semua orang menganggap Shen Zi lemah dan mudah ditindas. Kau yang buta oleh kebencian, memakai Shen Zi untuk menghancurkan keluarga Shen. Zhang Jinchuan, pelaku utama yang menyakiti Shen Zi adalah kau sendiri. Kau cari mati. Bahkan jika kau mencekiku, Shen Zi takkan pernah maafkan. Jangan lupa, malam itu di klub malam, kau sendiri yang membunuh anak kalian. Akulah yang membunuh anak kita. Tolong aku. Zhang Jinchuan. Kau sendiri yang menghancurkan masa depanmu dengan Shen Zi. Apa kau benar-benar mencintainya? Jika kau mencintainya, mengapa tega membohongi? Tiga Tahan? Mengapa kau izinkan Zhou Chen menguping hubungan intim kalian dan bagaimana mungkin kau biarkan aku selalu berada di sisimu? Zhang Jinchuan, kau sama sekali tak mencintainya. Yang kau cintai hanya dirimu sendiri. Zhang Jinchuan. Kau cuma tak bisa menerima kepergian Shen Zi. Penampilanmu sekarang hanya membohongi diri sendiri. Itu semua palsu. Diam. Zhang Jinchuan. Kau munafik. Apa yang kau lakukan? Tolong. Aku akan membalas semua sakit hati yang Shen Zi berikan satu persatu pada. Katanya suka sepatu? Akan kubicarakan sampai kau puas. Zhang Jinchuan, kau hila. Sunian. Lebih baik kau melayaniku dengan baik. Kau tahu, kalau aku sudah gila, aku bisa lakukan apa saja. Jinchuan, aku kesakitan. Tidak cukup.
Asisten Manajer Wu. Keluarga Zhao, Zhang, Su, dan Su. Selesaikan sekaligus. Jinchuan, Kimahan, Jinchuan. Jangan perlakukan aku seperti ini ya. Membosankan. Jinchuan. Jinchuan, Jinchuan aku salah. Aku tidak akan berani lagi menyakiti Shen. Lepaskan keluarga Su. Z. Jinchuan, Z. Aku sudah tahu salah. Aku benar-benar menyesal. Kamu benar-benar tak mau rumah kita lagi? Zhi, sudah 3 tahun. Akhirnya kamu kembali ke Nancheng. Kamu tak betapa aku merindukan. Maafkan aku. Membuatmu khawatir. Lihatmu kurus begitu. Tanganmu juga kasar. Selama ini kamu mengalami berapa banyak penderitaan? Sudahlah. Aku kan sudah kembali. Hari indah menanti kita. Ya, katamu benar. Setelah menikah dengan keluarga Fu, keluarga Jiang tak berarti. Si brengsek itu, naik roket pun tak bisa mengejar. Fu Heng orang baik. Aku tak mau dia jadi korban penderitaan bahan tertawaan orang. Zi, Qingar Jinchuan, terus mencari keberadaanmu. Keluarga Su yang pernah menyakitimu, ditekan sampai hancur. Kamu serius mau pergi? Ya, Apapun yang dilakukannya, tak bisa memperbaiki luka yang kuterima. tak apa. Lagi pula aku sudah tak peduli. Kudengar juga, putra keluarga Fu sudah 30 tahun masih jomblo. Menurutmu, jangan-jangan dia ada masalah di ranjang? Dasar pikirmu ini cuma hal-hal mesum. Oh ya, besok ada jamuan keluarga Shenfu. Aku mau ikut nimbrung. Sekalian lihat wajah asli putra keluarga Fu yang katanya misterius itu. Sudah, tidurlah. Sudah, tidur yang cukup. Fu Hang, dia benar-benar perhatian. Dia berencana melamar di pesta keluarga, memberi kejutan untuk Zizi. Keluarga besar ini, penerus yang dibesarkan, pasti tidak akan salah. Cepat hubungi asisten Wu. Nona Shen bertunangan hari ini. Halo. Direktur Jiang, ada masalah. Nona Shen, pertunangan dengan Tuan Fu hari ini. Apa katamu? Kirimi aku alamatnya. Angkat telepon, angkat telepon, angkat telepon. Shenzi, kau meliku. Aku tak akan membiarkan kau menikah dengan orang lain. Sama sekali tak kubiarkan. Apa yang terjadi? Sopir. Ya, sopir. Sopir, berhenti. Berhenti. Sopir, ambil uangnya, antar aku ke Nancheng. Duduk di belakang. Sopir, jalan. Wah, Zi, balai resepsi ini luas sekali ya. Bisa untuk lamaran juga. Hari ini aku harus cari kesempatan. Untuk jelaskan semuanya ke Fu Heng dulu. Diam aja ngapain? Ayo cepat masuk. Ganteng banget sih. Kamu sudah makan beras premiumnya? Aduh, diam terus ngapain? Ayo pergi. Sambung. Maaf.
Acara tunangan ini aku yang siapkan. Pengin kasih kejutan. Ini pertama kalinya aku bohong. Dan yang terakhir. Fu Heng, aku perlu bicara denganmu. Ah, ngomong apa lagi itu? Urizen Penteng dululah. Cepetan. Gandeng tangan, cepat. Peluk. Sepet. Nona Shen dan Tuan Fu, pasangan seresai sempurna, wala keluarga Shentak Sederkino Fu. Kecerdasan dan kecantikan Nona Shen, terbaik seselatan, pantas untuk Tuan Fu. Nyonya Fu, Zi sayur ini, dimanja sejak kecil, kedepannya, jika dia bertingkah, harap dimaklumi. Saya selalu ingin punya anak perempuan, Zi yang menikah ke sini, akan jadi anak kandung saya. Fu Heng, jika berani menyakitinya, sayalah yang pertama melawan, hahaha. Terima kasih para undangan yang hadir di pesta tunangan kami. Z. Walau baru beberapa hari bersama, tapi di hati saya sudah menganggapmu sebagai istri saya. Maukah kau menikah denganku? Fu Heng, jika kau tahu kebenarannya, masih mau menikahiku? Menikah dengannya. Saya tidak setuju. Aku tidak setuju. Siapa itu? Kenapa bau sekali? Dia sepertinya mantan pacar Nona Shen di Jiangcheng. Bernama Jiang Jinchuan. Kubilang aku tak setuju. Keluarga Shen dan Jiang selalu bersaing di bisnis. Tak disangka anak cucu mereka pernah punya hubungan terlarang. Berani rusak acara keluarga Fu. Jiang Jinchuan naked sekali. Jiang Yinhuan. Kau sudah melewati batas. Lepaskan dia. Apa katamu? Kubilang. Lepaskan dia. Jiang Jinchuan. Sebelum kau berintah aku, pikir dulu baik-baik. Apa kau sanggup menanggung akibat menghina keluarga Fu? Kubilang lepaskan dia. Lepaskan dia sekarang. Jiang Yinhuan, kamu mau apa? Shenzi. Kamu berani memukulku demi dia? Dulu kamu selalu melindungiku. Barbecue sudah datang. Butaya? Olanji lagi. Gigolo masih peduli harga diri? Pergi dari sini. Berani ganggu Jinchuan? Sudahlah. Akan kubunuh kalian. Ya. Shen Zi yang dulu rela mati untukmu. Tapi apa yang kudapat? Kebohonganmu. Sifat playboymu. Atau kepalsuanmu? Zi, kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku jelaskan. Tak perlu. Aku sudah tahu kebenarannya. Pergilah. Aku tak ingin melihatmu lagi. Jiang Yinhuan. Bangunlah. Zi. Aku mohon pada. Beri aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku jelaskan ya. Aku menyuruhmu pergi. Panggil orang untuk mengeluarkannya. Pergi. Zi, 3 tahun hubungan kita. Tak bisa kau beri satu kesempatan? Zi. Aku akan bicara jelas dengannya. Baik, aku ikuti kata-katamu. Si, aku mengaku. Saat aku mendekatimu 3 tahun lalu, memang ada tujuannya, tapi kemudian, setelah bersamamu, aku tak pernah berniat memanfaatkanmu. Hingga akhirnya, tanpa kusadari, aku jatuh cinta padamu.
Tapi aku sendiri, tak berani mengakui. Aku tak bisa menghadapi hatiku. Tak kusangka tindakan ini. Malah lagi-lagi, menyakitimu. Kau berhenti memanfaatkanku. Benar. Aku tak pernah terpikir, benar-benar ingin menyakiti. Kau pura-pura miskin mendekatiku. Buyuk aku buat video. Suruh saudaramu menggopeng di pintu. Tipu aku ke resor, datangkan preman untuk menghinaku. Semua kejadian ini, mana yang tidak kau lakukan? Berani kau bilang. Tak pernah menyakitiku? Beijinggan. Z. Hewan. Kau sembunyikan identitas dan tipu dia. Suruh dia hidup susah bersamamu. Tapi uang hasil jerih payahnya, kau habiskan dengan boros? Kau hancurkan hidupnya sedemikian rupa. Berani beraninya kau, minta maaf padanya. Zhang Jinchuan, keluarga Shen dan Fu, hanya bersaing di bisnis. Kesalahan terbesarmu adalah menggunakan putriku untuk serang keluarga kami. Kau injak-injak harga diri putriku senaknya. Kau tak layak mendapat pengampunannya. Pergi. Masalah ini akan kuselesaikan dengan orang tua Jiang. Paman dan Bibi. Aku benar-benar menyesal. Aku sudah sadar kesalahan. Kami tak menerima. Permintaan maafmu. Pergilah. Z. Cinta bertahun-tahun ini. Kamu tak mau beri kesempatan padaku lagi? Aku bersumpah. Kembalilah padaku. Akan kulakukan apapun, takkan kau sesali. Kita tak bisa kembali. Sejak kau dan teman berencana hancurkan aku dan keluarga Shen. Semuanya sudah berakhir. Tak ada rahasia yang tersembunyi selamanya. Zhang Jinchuan. Setelah sakiti Z, kau berharap diampuni? Dunia ini tak semudah itu. Cepat pergi. Jangan halangi kami mengcari kebahagiaan. Z. Jiang Jinchuan. Shen Z. 3 tahun lalu kabar kehamilanmu. Tak kau beritahu mereka? Enak. Apa Nona Shen mau menikah ke keluarga Fu dengan kendangan orang lain? Z. Apa sebenarnya yang terjadi dengan anak itu? Shen Z. Kau tak bisa menjaga dirimu sendiri. Bagaimana kami menghadapi keluarga Fu sekarang? Nona Shen benar-benar tak tahu malu. Sudah hamil. Jangan-jangan ingin memanfaatkan Tuan Fu untuk jadi ayah pengganti? Zhang Jinchuan, jangan fitnah. Aku tidak memfitnahnya. Shen Z benar hamil anakku. Fu Hang. Kau benar-benar tak keberatan? Entah ini benar atau palsu. Dengan kau ungkapkan sekarang. Di posisi apa kau menempatkan Z? Aku memang. Z. Serahkan padaku. Tak apa. Ini memang tanggung jawabku. Aku memang pernah tapi anaknya. Sudah kugugurkan 10 hari lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Jiang Yinhuan. Kau sebenarnya sudah tahu sejak lama. Bukan? Sekarang anaknya hilang. Pernikahan juga sudah kau hancurkan. Kau puas sekarang? Ji. Aku tidak bermaksud begitu. Aku terlalu terburu-buru ingin rujuk. Makanya aku melakukan ini. Aku sungguh. Jangan lagi pakai topeng kemunafikanmu. Untuk bicara cinta, Jiang Yinhuan. kau hanya mencintai dirimu sendiri. Z. Jika kau benar mencintainya, takkan kau henakkan dia di depan umum. Zhang Jinchuan. Ini sama sekali bukan cinta. Kau ingin pakai moral dan rasa malu untuk membelenggunya. Z. Maafkan aku. Memang aku yang salah. Tentu saja kamu yang. Kamu selalu yakin Z takkan meninggalkan. Makanya, kamu seenaknya menyakitinya berulang kali. Sekarang malah mau menambah luka di tubuhnya yang sudah babak belur dengan tikaman lagi? Sudahlah, Susu. kau takkan bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Z, ini sama sekali bukan salahmu. Ini bukan aib ataupun noda bagi. Kaulah korban di sini. Nanan kami selama ini sudah menderita seberapa banyak? Pergi. Bahkan jika putriku tak bisa menikah, akan kubiarkan dia tinggal. Daripada Casey kesempatanmu menyakitinya lagi. Ayah. Ibu. NAK. Dulu kau putuskan hubungan keluarga, hanya demi bersamanya. Tahu tidak rasanya hati ayah ibu saat itu?
Ayah dan ibu hanya ingin kau bahagia. Ternyata kau derita sedemikian rupa. Kenapa tak bilang dari dulu? Zi. Aku minta maaf. Aku terlalu ingin balikan. Sampai ngomong begitu. Aku memang brengsek. Jiang Yinhuan. Aku sudah tidak membenci. Zi, karena aku sudah tidak mencintai. Pergilah kau. Jangan datang ke kota selatan lagi. Zi, aku hanya melakukan kesalahan yang umum dilakukan pria. Apa kau tak bisa memaafkanku sekali ini? Tidak bisa. Kau tidak layak. Kalau begitu aku pergi. Tapi Zi, aku masih ingin memberitahumu. Orang yang kucintai seumur hidupku. Benar-benar hanya kamu. Akhirnya dia pergi. Zi, jangan terpengaruh olehnya. Ayah ibu. Putri kalian telah mempermalukan keluarga. Maafkan aku. Paman dan bibi. Aku tidak pantas dengan Fu Heng. Aku tidak layak menikah ke keluarga Fu. Jika kalian ingin membatalkan pertunangan, aku tidak keberatan. Mengenai Kerugian reputasi keluarga Fu. Aku bisa mengganti rugi. maafkan aku. Fu Heng. Maafkan aku. Aku tak pernah menyangka dalam hidupku. Masih bisa bertemu orang sehangat kamu. Seandainya Jiang Jinchuan tidak muncul, kalau itu kamu. Aku mau mencoba menerima perasaan baru. Tapi aku tak boleh membuatmu Menanggung keegoisanku. maafkan aku. Sakit? Pasti sangat sakit. Kamu, tidak keberatankah? Zi, sudah kukatakan, yang kuingin hanya kamu. Apapun masa lalumu. Dasar gadis bodoh. Mulai sekarang hanya bahagia. Menangis karena kebahagiaan. Anak bodoh. Mencurahkan perasaan tulus. Lalu salahnya apa? Keluarga Fu kami tidak kolot seperti ini. Siapa yang tak punya masa lalu? Siapa bilang yang pernah pacaran bukan gadis baik? Tidak masuk akal. Jadi, Ji. sekarang bisa jawab aku? Aku. Oh. Z. Oh. Pak Direktur, saat ini 80% mitra kerja mengajukan pengakhiran kontrak. Berhenti kerja sama dengan grup Jiang. Jika pasokan mereka terhenti, kami akan menghadapi denda besar. Masalah pribadi CEO Jiang juga dibongkar wartawan, dipublikasikan besar-besaran akibat tekanan publik. Kapitalisasi pasar grup Jiang turun hampir 10 miliar. Bangsat, dia mana sekarang? Ayah mengcarry saya? Dasar brengsek. Kau hancurkan perusahaan ini, kau tak berubah. Cepat bilang siapa yang kau sakiti. Perusahaan dihancurkan, kau tahu, ini keluarga Fu. Keluarga Fu. Mereka itu, keluarga berpengaruh dari Menara Dacia. Tak peduli kesalahanmu pada mereka, segera selesaikan ini. Jika grup Jiang bangkrut, kau Maripan tak bisa tebus malu pada leluhur. Baik ayah. Akan ku selesaikan. Fu Boyuan, kepala keluarga Fu terkemuka. Baru saja wawancara. Keluarga Fu akan menyatu dengan Shen. Putri Shen segera menikah ke Fu. Kenapa hidupku hancur? Tapi kau tetap tenang.
Shenzi. Aku takkan melepaskan. Keluarga Fu memang luar biasa kaya. Z. Nanti kamu akan jadi Nyonya kaya raya. Jangan lupa teman saat sudah kaya. Ayo. Ambil sesuka. Memang saudari sejati. Z. Sebenarnya 20 tahun lalu aku pernah ke Jiangcheng. Itu pertama kalinya aku bertemu kamu. Jangan menangis, jangan takut. Aku temani kamu tunggu ayah ibu. Kamu. Kakak itu dari 20 tahun lalu? Selama ini aku terus mencari kamu, menunggu kamu. Yang Cupoli, selalu kamu. Wah, sangat romantis ya. Target terkunci. Target telah dikunci. Apakah perangkat sudah siap? Kali ini Shenzi pasti harus menerima hukumannya. Kita ini benar-benar mau lakukan ini? Ini melanggar hukum. Pinakat. Lupa siapa yang menghancurkan, tapi kakek Jiang sudah umumkan pernyataan resmi. Chuan Chi sudah dihapus dari silsilah keluarga. Dia sudah dapat hukumannya. Bagaimana dengan kita? Keluarga kita. Selama ini jadi sasaran keluarga Jiang. Aku dijual seperti bara ke semua yang bisa selamatkan keluarga Su. Pantaskah aku terhina begini? Semua ini ulah Shenzi. Dia yang paling layak mati. Si Wei, kalau kamu takut, diam saja mulutmu. Kalau berani bocorkan, besok kita eksekusi. Bersiap, Si Wei, ayo pergi. Kita berdua perlu bicara. Tuan Zhang. Sekarang keluarga Jiang dan Fu sedang perang bisnis. Keluarga Jiang sama sekali bisa lawan keluarga Fu. Cepat lambat akan kalah. Nanti, Jiangcheng akan jadi wilayah Tuan. Bisakah saya mengandalkan Tuan? Zhang Jinchuan, dia benar-benar buta, mengabaikan kecantikanmu. Itu untung buatku. Halo, nomor yang Anda tuju. Hello, Anda. Pakai ini. Serahkan ponsel. Kalian bisnis ini untuk uang, bukan nyawa. Siapapun yang mengirim kalian, aku bayar 10x lipat. Selamatkan aku dan temanku. Jangan banyak bicara, Chaim. Fu Heng, kau pasti akan menyelamatkanku. Director Fu. Keluarga Jiang dari Jiangcheng mengirim utusan. Orangnya di ruang rapat, sudah menunggu 3 jam. Baik. Lepaskan aku. Siapa itu? Susu, jangan takut, aku datang. Z, kamu juga diculik? Kalian semua binatang. Jika ada masalah, hadapi aku. Tenanglah. Sungguh persaudaraan yang dalam. Sangat menyentuh. Jika kau berani menyakitinya, aku akan melawanmu. Bodoh. Kau diculik karena Shenzi. Itu sebabnya kau diculik. Apa yang istimewa darinya?
Membuat kalian semua, dengan sukarela, dimanfaatkannya. Sunian. Ternyata kalian. Kau tidak bodoh. Tidak heran. Jiang Jinchuan diputar-putar oleh Sunian. Aku dan Jiang Jinchuan sudah berakhir. Kita bukan musuh. Beijing Gan. Jangan sakiti Zi. Aku akan melawanmu. Beresik. Jangan pukul dia. Sunian. Aku bisa menanggung kebencian kalian. Zuzu tidak bersalah. Jangan sakiti dia. Baiklah. Aku kabulkan. Lepaskan ikatannya. Zus. Bankan. Apa yang kalian lakukan? Perci. Lepaskan aku. Tenanglah. Sekarang buka semua pakaianmu. Siaran langsung. Aku akan membuatmu viral. Lepas semua bajumu sekarang. Siaran langsung. Aku akan buat kau trending. Sunian. Aku dan Jiang Jinchuan sudah putus. Kenapa kau selalu terus menyusahkanku? Aku hanya ingin menyelesaikan rencana 3 tahun lalu. Akan kubiarkan semua orang tahu. Kau ini pelakor. Perusak hubungan orang. Kuhancurkan reputasimu. Aku juga korban dalam hal ini. Kalau bukan karena kau, Jiang Jinchuan takkan berubah. Semua ini, kau yang sebabkan. Kau tahu apa yang dia lakukan? Dia mencekik leherku, seperti ini. Sakiti terus-menerus. Membuatku seperti anjing, yang mengganti sepatunya. Semua rasa sakitmu, harus kurasakan juga. Sunian. Yang patut kau benci. Bukan aku. Andai bukan karena kau, Jiang Jinchuan takkan mungkin bersikap seperti ini. 20 tahun hubungan kami hancur. Karena pelakor seperti... Sudah. Jangan banyak bicara, ayo mulai. Akan kulihat sendiri. Wanita yang dipeliharanya 3 tahun. Punya pesan apa sih? Sering dengar Jiang Jinchuan. Puji tubuhnya. Rahasiakan semua rekaman. Hari ini, akan kulihat langsung. Kak Chuan. Hanya bisa bantu segi. Tangga. Fu Heng takkan maafkan kalian. Antarkan tamu pergi. Tuan Fu. Berikan saya beberapa menit. Saya ingin menjelaskan. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Jika keluarga Jiang terus bersikap seperti ini, saya akan terus memberikan tekanan. Sampai grup Jiangxi mengajukan kebangkrutan. Tuan Fu. Maaf. Tak perlu seperti ini. Tuan Fu. Jika ini bisa meredam kemarahanmu, aku rela. Ini semua kesalahan saya. Mohon kebaikan hati Anda. Lepaskan keluarga Jiang. Perlakuanmu pada Zi tak sebanding dengan hukuman kecil ini. Terlalu ringan. Jika masih belum puas, serahkan semuanya pada saya. Saya takkan melawan. Ketak pandas. Zi dalam masalah. 3 hari lalu, benar. Sunian datang ke Nancheng. Karena saya curiga, saya menyuruh orang mengawasinya terus. Saat itu Zi mencarinya, jadi saya curiga Zi diculik olehnya. Nomor yang Anda hubungi. Saya kirim alamatnya. Jiang Jinchuan. Jika satu helai rambut Zi hilang, keluarga Jiang akan tenggelam selamanya. Pergi. Fu Heng tidak akan membiarkan kalian lolos. Dia benar. Kita tidak boleh memperlihatkan wajah. Suruh dia yang melepas sendiri. Biar dia mengaku ke seluruh internet. Pernah menjadi selingkuhan, dan melakukan aborsi. Nanti, seluruh internet akan penuh aibnya. Lihat saja keluarga Fu, mesak berani termedia. Shen Zi. Lepaskan bajumu sekarang. Ikuti perintahku. Atau nyawa temanmu ini akan berakhir di sini. Jangan. Jangan bergerak. Baik. Aku akan lepas. Konsekuensi jika aku bugi. Kalian yakin bisa tanggung?
Fu Heng sedang dalam perjalanan ke sini. Jangan dengarkan omongannya. Ini cuma pernikahan politik. Mana mungkin keluarga Fu berbuat sejauh ini untuknya? Fu Heng tidak punya perasaan padanya. Setelah siaran langsungnya, label pelacur akan melekat. Nanti, Fu Heng pasti akan menolaknya. Benar. Penderitaan kita ini. Semua gara-gara perempuan lacur ini. Dia harus menerima konsekuensinya. Jangan lukai dia. Sepet lipas. Cepetan. Shenzi, hari ini, aku akan menghancurkan harga diri, menginjaknya sampai ke dasar. Pak Fu. Nona Shen sedang live streaming. Hubungi platformnya, segera blokir. Sayap. Lipas sepet. Aku akan buka suara live streaming. Kau sendiri yang bocorkan skandalmu. Bilang kamu pernah aborsi, pernah jadi pelakor. Kala berani main tipu. Aku akan segera habisi nyawa teman. Jangan bergerak. Zushu. Cepat katakan. Aku Shenji. Aku Perna. Menjadi wanita simpanan. Melakukan aborsi. Shenzi, seumur hidup jangan harap kau bisa membersihkan nama. Ada masalah APA? Mungkin HP-nya rusak. Sudah kubicarakan. Fu Heng pasti akan menemukanku. Berani. Berani. Sunian, Kau kalah. aku tidak. Aku tidak kalah. Madala kau. Heitai heitai. Jinchuan. Yang Sunian siramkan adalah asam sulfat kuat. Aku sudah banggiali untuk obati Jiang Jinjuan, tapi hasilnya buruk. Bekas luka ini akan melekat seumur hidupnya. Ji. Yin Xuan. Ji. Syukur kau baik-baik saja. Sunian dan kawan-kawannya sudah ditangkap. Mereka akan menerima hukuman yang setimpal. Keluarga Fu, Tak akan ganggu keluarga Jiang lagi. kau bisa istirahat tenang sekarang. Kalau begitu, Keluarga Fu sudah keluarkan pernyataan resmi. Aku baik-baik saja. keluarga Fu sangat baik pada. Jiang Yin Xuan. Kita. Sudah benar-benar berakhir. Ji. Apa kita benar tak mungkin lagi? Karena aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Ji. Kau harap kau bahagia.